Di video kali ini saya akan mengatasi knalpot keluar asap seperti pembasmi nyamuk ya. Nah, jadi salah satu penyebab oli bisa terbakar itu disebabkan oleh piston yang sudah aus ataupun sudah tua untuk umur pakainya. Jadi knalpot pun keluar asap. Jadinya bukan boros BBM saja, boros oli, boros busi, boros dompet karena ganti busi dan nambah oli terus. Nah, setelah kita rakit ring piston dan piston yang barunya, kita pasang spenya. Jangan lupa kasih kresek supaya tidak menceleng ke dalam. Kemudian kasih oli dan pastikan tata letak ring piston sudah sesuai dengan impian kita ya di posisinya. Kemudian pasang packing kertasnya, rantai ketengnya masukin, dan jangan lupa pasang 2 buah pin dowel ya. Nah, di atas satu udah ada tuh ya. Tinggal kita pasang yang satunya lagi di bawah sini. Fungsinya buat apa? Supaya center blok piston sama pistonnya jadi tidak menceng, tidak miring ya. Kemudian tinggal kita pasang blok pistonnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukin ya pistonnya ke dalam gitu ya, jangan keluar. Nah, usahakan saat memasukkannya kita masukin celah-celahnya dulu. Setelah masuk di bagian celahnya, tinggal kita tekan bagian punggung-punggungnya ya, seperti ini. Nah, pakai kuku aja, kuku jempol, meskipun jempol saya nggak punya kuku panjang, tapi bisa teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita goyang-goyang. Setelah masuk mah ya mudah tuh, goyang kiri kanan atas bawah boleh, bisa aja. Kemudian rantai ketengnya kita tarik, colok seperti ini. Nah, udah tinggal kita dorong ke dalam. Nah, kalau misalkan keras ya karena pin dowel itu sedikit menyon, tinggal kita pukul aja menggunakan palu karet, jangan pakai palu martil. Nah, kemudian tinggal kita tarik seperti ini. Rantai ketengnya posisikan si piston berada di titik mati atas ya. Kemudian sediakan lidah tensioner bagian bawah, kita masukkan ya, harus sampai pas. Nah, seperti ini, diangkat-angkat, nggak ngangkat ya karena udah pas didudukannya. Tinggal kita lap saja sisa oli-olinya menggunakan lap ya. Kemudian tinggal kita pasang lagi 2 buah Boss center pin dowelnya ya, sebelah kiri. Nah, supaya blok seher sama blok head itu center, keteng pun center. Kemudian pasang packingnya ya teman-teman. Packingnya kita kasih lem dikit saja ya, oles-oles asal ada ya, meskipun seperti cecepet tidak apa-apa. Kemudian tinggal kita pasang bagian blockheadnya, dan di bagian blockhead udah melakukan pergantian Boss klep, seal klep ya, udah ada di video sebelumnya. Kemudian tinggal kita ketuk-ketuk dikit aja karena pin dowelnya ini ada menyon dikit, jadinya agak seret. Nah, saat proses pemukulan karena blockhead sama blok piston masih renggang, jadi perhatikan ketengnya jangan sampai terjepit ya, karena sangat berbahaya kalau terjepit, bisa melukai blockhead ataupun blok pistonnya. Kemudian sediakan ring ya teman-teman. Nah, ring tembaganya di sebelah kanan ada satu. Jadi teman-teman gak usah ragu, biasanya juga ada yang 3 biji ring tembaganya ya, di sebelah kanan 2, di bawah 2. Tapi itu tidak apa-apa ya teman-teman, meskipun satu juga ini. Nah, kita simpan di sebelah kanan sini nih, karena itu untuk jalur oli supaya nggak terjadi rembesan ya teman-teman. Tinggal kita pasang bautnya. Nah, kemudian mur-murnya kita pasangkan. Setelah itu kita kencangkan secara silang dan bertahap ya. Jangan langsung dikencangkan satu-satu, jadi harus rata dulu. Setelah rata, proses pengencangannya baru finish pengencangannya ya, satu-satu. Nah, saya torsi di angka 24,5 Nm ya teman-teman. Pakai manual juga bisa, pakai piling aja, karena sebelum punya torsi juga saya menggunakan piling. Asal jangan terlalu kencang, nanti baut bisa patah ataupun mur selek, dudukan crankcase bisa dol. Nah, kalau yang sebelah kiri untuk baut 10-nya saya kencangkan di 12 Nm saja teman-teman. Nah, oke, ini sudah kencang ya. Tinggal kita pasang bagian gigi sintrik ya teman-teman. Usahakan posisi noken as, posisi bebas seperti ini, bisa berputar ya teman-teman. Jadi klep tidak menekan, dan posisi piston sudah berada di titik mati atas. Bisa kita lihat di bagian magnet garisnya sejajar dengan tanda panah T top ya. Nah, kemudian kita gunakan obeng min kecil, kita putar di bagian penekan tensionernya ke sebelah kanan supaya dia naik ke atas. Tinggal kita pasang bagian gigi sintriknya, kita gunakan semacam jara ataupun obeng min seperti ini nih. Nah, kelihatan gak ya teman-teman, karena itu poek di dalamnya. Pokoknya garisnya harus menghadap ke depan tuh, harus pas dengan segitiga
di bagian blockheadnya. Kemudian tinggal kita pasang bautnya ya teman-teman. Nah, sebelum kita pasang baut, pasang ring besarnya dulu, kemudian pasang bautnya. Kemudian tinggal kita kencangkan saja ya. Untuk pengencangannya ditorsi 27 Nm ya teman-teman. Kemudian sebelum dikencangkan kita turunkan dulu untuk penekan tensionernya supaya rantai ketengnya kencang. Nah, tinggal kita kencangkan pakai impact bisa, pakai manual juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk proses pengencangannya. Kemudian cek rantai keteng sudah kencang. Kemudian kita lakukan proses penyetelan celah klep ya teman-teman. Yang in kita setel di 0,05, sedangkan yang X kita setel di 0,09 ataupun 0,010 ya teman-teman. Nah, kemudian kita pasang karbu, knalpot, busi pasang, kemudian oli masukkan, tutup sintrik udah dipasang. Kita cek olinya seperti ini, dia udah langsung naik ya teman-teman. Nah, harus naik ke atas. Kalau udah naik seperti ini udah aman. Kalau misalkan nggak ada oli di sini, nggak ada nyiprat, berarti itu sangat bahaya sekali. Nanti noken as bisa aus, karena ini yang sebelumnya juga oli telat naik, jadi noken as itu ada sedikit aus gosong teman-teman. Pelatuk klep juga kena. Dan ini knalpot bobokan ya. Jadi ada sedikit semacam kayak bocor, tapi itu bocornya di bawah, bukan di bagian lehernya itu teman-teman. Nah, setelah itu kita belayar-belayar, di sini masih ada sisa-sisa olinya teman-teman. Sisa oli di bagian knalpot, karena untuk sebelumnya kan ini ngebulnya parah banget, jadi banyak kerak-kerak oli. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kenapa masih ngebul ya ketika sudah mesin hidup. Nah, kita harus menguras dulu teman-teman, menguras knalpotnya. Bisa di belayar-belayar seperti ini, bisa tuh di belayar-belayar seperti ini masih keluar asap teman-teman ya. Padahal udah kita ganti piston ya. Itu bukan karena piston ataupun seal klep teman-teman, karena knalpotnya itu sendiri. Knalpotnya banyak oli ya, jadinya wajar saja ketika dihidupkan ini ngebul seperti itu tuh, masih parah ya ngebulnya. Nah, caranya kan mudah sekali teman-teman ngilanginnya, tinggal kita cuci pakai air sabun ataupun bensin. Kita masukkan nih dari knalpotnya ini. Jangan disemprot pakai steaman ya, berbahaya. Cukup dimasukin aja seperti ini nih pakai air sabun. Nanti juga keluar dari bawah knalpot ada itu. Nah, kemudian setelah kita isi, kita hidupkan. Hati-hati yang di bagian belakang itu jangan sampai tersembur. Nah, setelah kita hidupkan, saya belayar-belayar, sudah hilang teman-teman ngebulnya, tidak seperti semula. Jadi yang semula mah ini motor bisa dibawa ke kebun untuk membasmi nyamuk-nyamuk yang jahat ya. Tapi sekarang mah sudah aman teman-teman tuh ya. Tuh aman. Tidak berasap seperti semula ataupun sedia kala, karena ini sudah upgrade ya. Jadi apabila teman-teman menemukan kasus yang sama, oli keluar dari knalpot ya berasap, BBM boros, kemudian oli boros, busi juga boros. Nah, jadi kita harus melakukan pergantian piston, bisa di quarter, bisa juga diganti block set, tergantung tipe motornya, karena ada tipe motor yang nggak bisa di quarter, harus ganti block setnya. Kalau sedangkan Mio lama ini bisa di quarter, jadi cukup beli piston kemudian bawa ke tukang bubut ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorial ataupun mengatasi ngebulnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya.